Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NIM di 021939, kelas Informatika C angkatan 2019. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan tentang disiplin ilmu Internet of Things, yaitu Internet of Things menurut rekomendasi Internasional Telekomunikasi Union ITU TY 2060 didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai struktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual, berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi (ITC). Baik, definisi dari IoT yaitu, untuk memahami definisi dari Internet of Things dapat dilihat dari dua kata, yakni Internet dan Things, di mana Internet didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP atau IP) yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagai informasi dalam lingkup tertentu. Sementara Things dapat diartikan sebagai objek-objek dari dunia fizik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui Internet. Selanjutnya yaitu sudut pandang teknik IoT. Mengenai sudut pandang teknik dari Internet of Things, objek fisik (physical things) dapat direpresentasikan dalam dunia informasi (information world) melalui satu atau lebih objek virtual (virtual things). Tetapi, objek virtual dapat berdiri sendiri tanpa adanya pemetaan (mapping) dengan objek fisik. Sebuah perangkat device adalah sebuah peralatan yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan beberapa kemampuan tambahan, yaitu sensing, actuation, data capture, data storage, dan data processing. Komunikasi antar perangkat (communication between devices). Perangkat mampu berkomunikasi melalui sebuah jaringan komunikasi melewati sebuah gateway. Kasus A berkomunikasi tanpa melewati gateway, kasus B atau secara langsung (direct) atau ad hoc, kasus C atau komunikasi antar keduanya. Selanjutnya itu karakteristik IoT sensing actuation. Yang pertama itu sensor. Sensor adalah suatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik disebut transducer. Pada saat ini, sensor disebut telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde nanometer. Ukuran yang sangat kecil ini sangat memudahkan pemakaian dan menghemat energi. Yang kedua itu actuator. Actuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Actuator diaktifkan sebagai menggunakan dengan mekanisme biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram, diantaranya mikrokontroler. Actuator adalah elemen yang mengkonversikan sebuah listrik analog elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada suatu robot. Bagiannya yaitu, yang pertama, actuator dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai actuator pintu kendali sistem. Actuator pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik. Besaran actuator sinyal kemudi terkecil, saturasi. Yang kedua, fungsi actuator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasil gerakan, yang kedua gerakan rotasi dan translasi. Yang ketiga yaitu jenis tenaga penggerak pada actuator. Actuator tenaga listrik biasanya digunakan solenoid, motor arus searah (mesin DC). Sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedan. Yang keempat itu tipe actuator elektrik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu solenoid, motor stepper, motor DC, motor induksi,
dan terakhir motor sinkron. Yang kelima yaitu keunggulan alkuator elektrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pengontrolan. Yang kedua, mulai dari MW sampai MW. Yang ketiga, berkecepatan tinggi 1000 sampai 10.000 rpm. Selanjutnya banyak macamnya. Yang terakhir adalah akurasi tinggi. Selanjutnya yaitu implementasi IoT. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual, lambat laun. Mesin biasanya berjalan sendiri, otomatis. Tetapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sebuah penyangkut jarak dan waktu. Dalam jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan dapat menginteraksi dengan mesin yang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan gagasan Internet of Things, di mana sebuah mesin dengan pengenal IP address dapat menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi saling bertukar data. Selanjutnya itu kelebihan atau kekurangan menggunakan perangkat IoT. Yang pertama itu data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasar data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma program, kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan. Selain cepat, juga agar akurat. Yang kedua yaitu tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecek jika dilakukan secara manual. Yang ketiga waktu. Dalam bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengelola informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasar data yang besar akan sangat cepat. Tidak bisa dibayangkan jika hal ini dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Yang keempat dan terakhir itu biaya. Tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia terbatas kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Yang selanjutnya itu kekurangan atau risiko penggunaan perangkat lunak. Di balik kemudahan dan kecanggihan yang tersaji ketika menggunakan perangkat IoT, ada beberapa risiko yang perlu kamu ketahui, di antaranya yaitu compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka harus membeli di vendor yang sama untuk menggantinya. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.